Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mudhi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Menjawab pertanyaan terkait dengan adanya pandangan beberapa orang di tengah masyarakat yang menyampaikan sebuah pemahaman bahwa sebenarnya ada orang yang membaca kalimat tauhid itu dianggap baru membaca kalimat tauhid dari sisi uluhiyah, belum membaca kalimat tauhid dari sisi rububiyah, dan bahkan belum sampai kepada pembacaan tauhid dalam konteks asma wa sifat. Menghadapi sebuah ungkapan sebagian masyarakat ini, ada yang kemudian menanyakan ke saya, bagaimana sebenarnya menanggapi atau merespon pemahaman yang seperti ini. Ya Allah alam bisawab, tentu hal yang paling ringan untuk kita refleksikan merespon pandangan yang seperti ini itu. Tetapi setidaknya tanpa kita harus mengeluarkan ungkapan yang menghakimi, yang nanti justru malah terjadi klaim yang berbenturan, saya kira secara sederhana kita bisa memahami kalimat tauhid tanpa harus merujuk pada pandangan sebagian orang ini tadi itu, yang menurut saya sangat rumit, dan itu efek atau dampak dari pemahaman yang membagi tauhid dalam 3 bagian, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Akhirnya dampaknya yaitu hingga ketika membaca kalimat tauhid pun terpecah dengan pembagian tauhid juga. Dan betapa beratnya itu mengakumulasikan 3 pembagian tauhid dalam sebuah ungkapan yang harus total dalam kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah. Ini menurut saya pandangan ini tidak saja sekedar mempersoalkan tidak hanya berujung pada
sikap suka mempersoalkan setiap orang membaca kalimat tauhid, tapi sebenarnya juga membingungkan dia sendiri yang punya pendapat seperti ini. Pasti dia sendiri juga bingung dalam menata kalimat tauhid ini pada diri dia sendiri ketika sedang membaca kalimat tauhid. Ya, akhirnya nampak di permukaan ketika dia mempersoalkan ini kepada masyarakat yang sekarang ini sudah mapan dalam konteks zikir kalimat tauhid, akan menjadi kan ini sebagai persoalan di tengah masyarakat juga menjadikan persoalan bagi dirinya sendiri. Karena dalam kondisi apapun tauhid itu harus dipahami sebagai sesuatu yang utuh. Makanya ada makna sederhana kalimat tauhid ini untuk biar kita lebih fokus, tidak ikut terpengaruh dengan pola pemahaman yang membagi-bagi tauhid seperti tadi yang malah membingungkan diri sendiri. Akhirnya juga membuat bingung orang lain. Dirinya sendiri aja bingung bagaimana bisa menenangkan orang lain, sehingga kalau menjelaskan di tengah masyarakat ya malah masyarakat juga ikut terpengaruh kebingungannya juga akhirnya kan. Menarik di syarah Sulam Taufik. Di sini ada yang paling tidak kita bisa lebih sederhana bisa memahami kalimat tauhid tanpa harus memikirkan sesuatu yang rumit, malah membuyarkan konsentrasi kita, konsentrasi pandangan kita, konsentrasi sikap kita, konsentrasi perbuatan kita dalam totalitas memaknai kalimat tauhid ini. Itu kalau tidak dipahami secara fokus, terbagi-bagi dalam konsep pembagian tauhid, malah justru mengaburkan makna nanti. Nah, ini dari Sulam Taufik sederhana sekali dan saya kira ini sudah sangat cukup lah penjelasan singkat untuk tidak terpengaruh hal-hal yang makin rumit memperumit pemahaman. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah anta'lama, agar supaya engkau mengetahui, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau mengimani, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan. Maksudnya sekiranya di situ hati yang seseorang itu kalau membaca kalimat tauhid ini betul-betul ridho, rela, an la ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah, an sungguhnya hal dan sya'an, ya, tingkah dan perbuatan harus diteguhkan dalam sebuah keteguhan yang total. La ma'buda, arti daripada la ilaha illallah itu yaitu la ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin, dengan cara yang benar, fil wujudi, di dalam wujud, ilallah, kecuali hanya Allah, al-wahid, yang esa, al-ahad, yang tunggal, la yatajazza, yang tidak terbagi-bagi dalam bentuk pembagian, wala yang qasimu, ya, maksudnya tidak terbagi-bagi. Mengapa? Karena fahuwa, maka adapun Allah itu adalah wahid fi dzatihi wa sifatihi. Allah itu adalah esa fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifati, dalam sifatnya. Al-awwal, al-qadim, al-hayyu, al-qayyum.
Al-Baqi, tidak terbagi-bagi Allah itu. Ya Allah, Allah Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya dalam konteks asma wa sifat, adanya rububiyah, uluhiyah, itu bagian daripada sifat Allah yang wahid fi dzatihi wa sifatihi, tidak dalam konteks pembagian-pembagian. Sehingga kalau terjebak dalam konteks pembagian tauhid itu, nanti pada saat pembacaan kalimat tauhid pun nanti akhirnya akan ada penilaian. Kalimat tauhid dalam konteks rububiyah, kalimat tauhid dalam konteks uluhiyah, kalimat tauhid dalam konteks asma wa sifat, itu menjadi persoalan nanti mana. Makanya tidak harus menyalahkan sampai berujung pada kebencian. Paling tidak kita mauqufkanlah pemahaman yang membagi-bagi tauhid itu, dan kemudian fokus kepada salafus shalihin, ulama-ulama kita yang sudah menancapkan kalimat tauhid ini dalam satu kesatuan makna wahid fi dzatihi wa sifatih, sehingga kita juga lebih fokus di dalam membentuk pemahaman, pandangan, sikap dan perilaku kita betul-betul meneguhkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Jadi la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, fahuwa wahidun fi dzatihi wa sifatih. Allah itu wahid di dalam zatnya, wahid di dalam sifatnya. Tidak ada pembagian dalam konteks tauhid, karena semua itu bagian daripada satu kesatuan asma dan sifat Allah. Dan ini sangat membantu kita untuk secara total meneguhkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Demikian saya kira cukup. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntal ilmi wa mabtaghar ridha wa zinatal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.